Tanggal sumpah WNI Ragnar Tomhaye dan Martin Paes ditetapkan. Nathan Chuawon bergabung. Totalitas Ragnar Tomhaye dan Martin Paes diapresiasi. Oleh Romeni diperkenalkan PSSI. Don Van Hau tak dipanggil ke timnas Vietnam. Kode Jens Reven akan dinaturalisasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama kini datang dari bek andalan timnas Vietnam. Ya, bek andalan timnas Vietnam Don Van Hau diperkirakan masih akan absen saat timnya dua kali menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini. Dikabarkan bahwa Don Van Hau masih dalam masa penyembuhan cedera yang ia alami. Dan sebelumnya, bek berusia 24 tahun itu juga absen membela timnas Vietnam di Piala Asia 2023 kemarin. Don Van Hau diketahui mengalami cedera tumit parah sejak Agustus tahun lalu. Sejak saat itu, Don Van Hau terus menjalani proses pemulihan. Dalam hal ini, media lokal asal Vietnam, The Tau 247 memberikan kabar terkini mengenai kondisi Don Van Hau. Menurut media tersebut, Van Hau baru saja kembali dari Singapura. Don Van Hau tidak berlibur di negara tersebut. Bek yang terkenal dengan permainan kasar itu baru saja menjalani rehabilitas cederanya di Singapura. Van Hau melewatkan paruh pertama musim 2023-2024 bersama klubnya. Pada turnamen penting timnas Vietnam Piala Asia 2023 dan babak kualifikasi kedua Piala Dunia, Van Hau tidak dipanggil, tulis kabar The Tau 247. Dalam hal ini, bisa jadi Don Van Hau bisa absen kembali saat timnya berjumpa timnas Indonesia. Tentu skuad tim merah putih perlu memantau siapa sosok pengganti Don Van Hau dalam laga nantinya. Agen keturunan Indonesia Belanda, Ferdy Bahdim, belum lama ini membagikan potret bersama striker keturunan Indonesia yang bernama Jens Reven. Ya, kebersamaan Ferdy Bahdim dan sang pemain ini diunggah di Instagram pribadinya. Sosok kakak ipar Bahdim ini pun juga memberikan keterangan yang cukup jelas. Jens Reven tulisnya dengan emoji bendera Indonesia serta tagar striker. Dalam hal ini, potret tersebut lantas menimbulkan pertanyaan, apakah Jens Reven akan dinaturalisasi PSSI sebab Ferdy Bahdim dekat dengan pemain-pemain naturalisasi. Misalnya seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk hingga Sain Patinama, ketiganya ada di bawah naungan agensinya. Sebagai informasi, Jens Reven merupakan striker muda yang kini berusia 18 tahun. Melansir dari Transfermarkt, di musim ini Reven telah tampil dalam 13 pertandingan dengan sumbangan 6 gol, artinya ia merupakan striker yang dinilai cukup produktif. Setelah pembahasan panjang di DPR, perjalanan proses naturalisasi Martin Paes, Ragnar, dan Tomhaye akhirnya tuai hasil positif, di mana Martin Paes, Tomhaye, dan Ragnar sudah direncanakan akan ambil sumpah WNI pada Selasa 12 Maret 2024. Kabar itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI pada Kamis 7 Maret 2024 siang waktu Indonesia Barat. Zainuddin Amali menilai masih ada peluang Martin Paes, Ragnar, dan Tomhaye ambil bagian di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Karena itu, PSSI dan Kemenpora mendorong DPR RI dalam hal ini di Komisi 3 dan 10 DPR RI untuk mempercepat pembahasan berkas naturalisasi Martin Paes, Ragnar, dan Tomhaye. Awalnya berkas naturalisasi Martin Paes, Ragnar, dan Tomhaye ingin dirapatkan pada Rabu 13 Maret 2024. Jika dirapatkan di tanggal tersebut, pupus sudah ambisi Martin Paes dan kawan-kawan main di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Sebab tanggal 13 Maret 2024 merupakan batas akhir pendaftaran untuk laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Karena itu, rapat pun dimajukan menjadi hari ini. Luar biasanya, Martin Paes, Ragnar, dan Tomhaye direncanakan mengambil sumpah WNI pada Selasa 12 Maret 2024 mendatang. Uniknya, mereka akan mengambil sumpah ketika di Indonesia tanggal merah alias hari libur atau cuti bersama. Kami terima kasih diadakan raker hari ini. Kita butuhkan mereka Martin Paes, Ragnar, dan Tomhaye untuk main di kualifikasi Piala Dunia, kata Zainuddin Amali dikutip dari channel YouTube DPR RI. Mereka untuk datang ke Indonesia karena jika sumpah harus hadir secara fisik dan itu tidak gampang. Mereka merencanakan datang ke sini tanggal 11 Maret dan sumpah tanggal 12. Kita sudah berkomunikasi dengan instansi terkait. Sebenarnya itu hari libur cuti bersama, tapi ada pemahaman dari instansi terkait untuk membuka kantornya, lanjut Zainuddin Amali. Kenapa kita membutuhkan mereka? 21 Maret Indonesia
melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita berharap mereka sudah bisa bermain, tegas mantan Menpora itu. Dalam hal ini ada satu calon pemain keturunan yang terus menjadi pertanyaan pecinta sepak bola tanah air. Ia adalah Nathan Chow Awon. Diketahui proses naturalisasi Nathan Chow Awon tinggal pengambilan sumpah WNI dan perpindahan federasi. Namun sang pemain masih belum juga memiliki kesempatan untuk datang ke Indonesia untuk hadir dalam pengambilan sumpah tersebut. Dalam hal ini mengingat rekannya diperkirakan akan datang ke Indonesia untuk pengambilan sumpah WNI tepat pada tanggal 12 Maret. Tentu Nathan Chow Awon diperkirakan akan datang bersamaan dengan ketiga rekannya ini. Kabar berikutnya kini datang dari sosok penyerang keturunan Indonesia yaitu Oleh Remeni. Ya, semenjak akun Instagram @football.indonesia mengungkapkan bahwa Oleh Remeni eligible untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI langsung bergerak. Sebab Oleh Remeni bukanlah penyerang kacangan. Sejak musim panas 2023, Oleh Remeni bergabung dengan salah satu klub Liga 1 Belanda. Bersama FC Utrecht musim ini, Oleh Remeni memang baru mengemas 1 gol dari 15 pertandingan. Namun hal itu masuk dalam kategori wajar dikarenakan hal ini merupakan musim pertama Oleh Remeni bersama klub barunya sehingga membutuhkan masa adaptasi. Tentu kehadiran penyerang seperti Oleh Remeni sangat diharapkan dapat mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih jika timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, keterjebaan Oleh Remeni sangat dibutuhkan sebagai algojo di lini depan. Sejauh ini PSSI memang belum bersuara perihal pendekatan kepada Oleh Remeni. Pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong juga tidak menyebut nama perihal siapa penyerang keturunan yang tengah dibidiknya. Namun sosok yang biasa membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI, sebut saja Ricky Hermawan, di mana ia membuat unggahan menarik di stories Instagramnya @ikyawan7. Ia menuliskan Oleh. Pertanyaannya, apakah ini pertanda Oleh Remeni akan diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada FIFA Matchday Maret 2024 mendatang? Tentu ini menarik, kita nantikan. Diketahui kredibilitas akun Ikyawan7 itu dalam memberikan informasi pemain keturunan juga bukan kaleng-kaleng. Akun ini juga salah satu yang pertama menginformasikan Ragnar yang akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Momen menarik dan membanggakan saat DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendiskusikan pemberian rekomendasi pada 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, di mana kali ini DPR RI memuluskan jalan 3 calon pemain naturalisasi keturunan Indonesia Belanda. Mereka adalah Martin Paes, Ragnar, dan Tom Haye. Berbeda dari rapat kerja yang sebelum-sebelumnya di pembahasan yang sama, ketiga pemain ini kini terlihat hadir dalam rapat tersebut. Meski tak hadir secara langsung, Ragnar, Tom Haye, dan Martin Paes terlihat bergabung melalui layanan video konferensi. Tom Haye dan Ragnar menggunakan batik, sedangkan Martin Paes menggunakan polo timnas Indonesia. Menariknya, meskipun di Belanda masih dini hari dan di Amerika sudah jam 10 malam, namun ketiganya semangat mengikuti jalannya rapat serta menyimak apa yang dikatakan oleh parlemen. Saya berada di Amerika Serikat, tepatnya di Dallas, di sini sudah malam, kata Martin Paes. Ketiganya pun selalu menjawab para anggota di pimpinan rapat yang menyapa mereka. Beberapa anggota pun mendorong para pemain untuk berbicara bahasa Indonesia hingga meminta para pemain untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tentu hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pecinta sepak bola tanah air. Mengingat ketiga pemain tersebut sangat totalitas dalam mengikuti proses naturalisasinya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga. I'm really amazed by the warm people that the Indonesian people are, and since the first day I arrived there, it's like home. What I want to achieve on the pitch is, I think there's so much potential in Indonesia, especially in soccer or football, how we call it. And off the pitch, I want to be a leader as well, be a good citizen, and be a leader. Be a leader on and off the pitch is what I want. And I want to integrate their culture, do my best to learn Bahasa as soon as possible. I've learned Pancasila, I've learned the Raya, so that's good, and it's a good start, but there's a lot more to come, and I just hope to be there as soon as possible to meet your own person.